Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Syarbani pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi malam hari ini dalam sesi ini apa nih yang akan kita bicarakan kira-kira Pak? Kebetulan ini ada yang mau saya tanyakan juga sama Ibu. Ya. Kebetulan saya ada permasalahan ini kaitan dengan proses pembelajaran dalam kelas. Jadi selama ini yang saya lihat selama saya mengajarkan anak itu masih ada saja yang tidak fokus dengan apa yang saya berikan. Mungkin permasalahan di situ saya yang belum bisa melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Itu mungkin yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari. Oh, ya begitu ya Pak ya. Jadi tadi Bapak bilang Bapak memiliki satu permasalahan bahwa permasalahannya itu tentang pengelolaan kelas yang belum begitu maksimal, begitu ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi apa nih yang ingin Bapak capai tentang perilaku anak tersebut? Yang pasti yang saya inginkan yang tadinya mungkin 60% yang memperhatikan, sekarang saya menginginkan paling tidak 98% lah. Kalau yang 2% itu saya anggap itu sebagai tantangan bagi saya bagaimana saya nanti mengelolanya dengan baik. Jadi saya menginginkan 98% anak saya di dalam kelas itu ketika mengajar itu bisa memperhatikan saya. Gitu. Baik Pak. Tadi Bapak mengatakan anak itu kurang memperhatikan lah. Jadi kalau kita letakkan nih Pak pada rentang skala 1 sampai 10 ya Pak ya. Kira-kira anak tersebut berada pada skala berapa menurut Bapak? Kalau menurut saya mungkin skalanya masih di tahap 7 mungkin 7. Karena menurut penilaian saya dari sekian banyak anak itu mungkin sekitar 70% lah yang bisa memperhatikan ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas. Jadi sisanya itu tidak memperhatikan, dan itu saya anggap menjadi suatu permasalahan yang harus saya cari solusinya seperti apa. Baik. Lalu kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan atau merubah perilaku anak-anak tersebut supaya bisa fokus dalam pembelajaran gitu? Nah, ini menurut dugaan sementara saya bahwa mungkin anak itu tidak terfokus ketika saya itu memberikan pengajaran, karena saya yang awalnya tidak melakukan pemetaan terhadap itu, terutama sekali mengenai gaya belajar mereka. Kan anak-anak itu kan gaya belajar mereka kan akan berbeda-beda. Sementara saya tidak memperhatikan hal itu. Jadi di sini mungkin seharusnya saya harus melakukan pemetaan terhadap gaya belajar mereka. Kemudian nanti bagaimana menyesuaikan gaya belajar mereka itu dengan metode pembelajaran yang akan saya berikan. Mungkin itu cara saya untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam kelas. Baik Pak, kira-kira kalau menurut Bapak nih, dari yang tadi Bapak paparkan itu, pada saat proses Bapak akan mengubah perilaku mereka, meningkatkan semangat mereka belajar agar lebih fokus lagi pada pembelajaran, kira-kira dalam proses itu ada hambatan nggak ya Pak? Hambatan pasti ada, terutama sekali dari diri saya yang mungkin perlu banyak belajar, terutama sekali tentang strategi pembelajaran.
Kemudian mungkin pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya mungkin selama ini saya tidak melakukan proses pembelajaran tidak menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri, karena memang kekurang pahaman saya tentang pembelajaran terdiferensiasi, kemudian strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian mungkin hambatannya fasilitas yang ada di sekolah, yang mungkin ketika saya mau menggunakan media pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan anak yang visual, kemudian audiovisual, itu mungkin kaitannya dengan fasilitas yang ada di sekolah. Di mana di sekolah kami kan itu terutama sekali mengenai jaringan wifi yang belum terpenuhi dengan baik untuk semua kelas. Kemudian mungkin instalasi listrik, ketika kita menggunakan media, kita harus mencari colokan yang jaraknya cukup agak jauh lah gitu. Sementara di situ colokan yang disediakan oleh sekolah itu kan tidak ada. Mungkin itu termasuk dalam kendala yang menjadi hambatan ketika saya itu menginginkan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak itu. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih cara mengatasi hambatan tersebut bagaimana? Tentu yang pertama, menurut saya itu mulai dari diri saya sendiri. Berangkat dari apa yang saya katakan tadi itu, bahwa kekurangan paham saya tentang strategi pembelajaran, tentu saya mungkin akan lebih banyak belajar, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ataupun dengan komunitas-komunitas yang lain di luar sekolah untuk mencari solusi, mencari jawaban terhadap permasalahan saya ini. Kemudian menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan sarana ini kepada pihak sekolah, bahwa sarana ini kan sangat penting sekali untuk menunjang proses pembelajaran, terutama sekali ketika kita memanfaatkan teknologi, membiasakan teknologi kepada anak yang mungkin teknologi itu kan merupakan zamannya mereka gitu. Jadi kita tentu mengikuti perkembangan zamannya. Ketika dulunya kita hanya menggunakan buku, memberikan tugas, kemudian hal seperti itu kita terus gunakan, sementara mereka sekarang kan sudah pandai dengan teknologi terus kita tidak menjawab seperti itu, menjawab permintaan mereka seperti itu, kan jadinya mungkin itu salah satu yang kendala mereka, sehingga mereka tidak begitu bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Dan itulah yang mungkin yang perlu saya sampaikan kepada kepala sekolah, karena itu bisa dengan instalasi listrik, kemudian jaringan internet yang memadai, itu bisa menunjang dari proses pembelajaran kita menjadi lebih baik. Baik, jadi dari yang Bapak paparkan tadi ya, ini tentang anak, berarti kan kemerekanya nih ya Pak ya. Kalau untuk ukuran keberhasilan tadi, menurut Bapak, jika Bapak sudah melakukan tindakan untuk hal-hal tersebut agar meningkatkan kualitas pengelolaan kelas tersebut, kira-kira yang tadinya Bapak bilang ini ada di rentang berapa gitu, 1 sampai 10, tadi Bapak bilang di rentang 7 ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak nanti Bapak mau mereka berada pada rentang berapa? Kalau saya sih maunya mereka sempurna, bukan sempurna dalam arti 100% mereka harus ini, istilahnya di rentang 10 lah. 10. Artinya ketika saya itu memberikan pembelajaran,
mereka secara merata bisa memperhatikan dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ketika saya memberikan penilaian, jadi sesuai dengan yang kita harapkan ya, ketercapaian pelajaran yang kita harapkan itu bisa mereka capai. Jadi kan istilahnya apa yang kita berikan itu bermanfaat bagi dia. Jadi itu keinginan saya lah gitu istilahnya. Mereka bisa memperhatikan paling tidak 100% yang bisa memperhatikan. Gitu ya Pak, tentunya semua guru, kita pendidik berharap bahwa kita mengharapkan yang terbaik untuk seluruh peserta didik kita ya Pak ya. Memang tidak tanggung-tanggung Bapak minta direntangnya langsung ke 100% gitu, tapi semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Nah, kita membicarakan tentang rencana Bapak tadi ya. Kemudian untuk rencana pelaksanaan yang akan Bapak lakukan ini kira-kira kapan ya Pak? Rencana pelaksanaannya mungkin ini kan kita berbagi ya, mungkin langkah awal yang seharusnya lakukan mungkin melakukan komunikasi dengan kepala sekolah seperti apa yang saya katakan tadi, terutama sekali masalah sarana dan prasarana. Kalau sudah terpenuhi sarana dan prasarana itu dipenuhi oleh kepala sekolah, mungkin secara langsung saya menerapkan bagaimana menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Kemudian tentu sebelumnya melakukan pemetaan terhadap gaya belajar anak, yang mana visual, yang mana audio, yang mana kinestetik. Jadi kan hal itu bisa kita kolaborasikan dengan menggunakan media pembelajaran. Mungkin setelah semua fasilitas bisa terpenuhi oleh kepala sekolah, jadi bisa langsung kita laksanakan rencana saya. Baik Pak, oke. Kemudian dalam hal ini Bapak, kira-kira Bapak membutuhkan bantuan pihak lain nggak atau dari rekan lain gitu? Sudah pasti saya membutuhkan pihak lain, terutama berkaitan dengan diri saya lah. Berkaitan dengan diri saya yang mungkin kurang begitu paham dengan pembelajaran terdiferensiasi, gaya belajar. Tentu saya harus lebih banyak bercerita, berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, sehingga dari cerita, dari komunikasi itu tentu mereka akan memberikan solusi-solusi sehingga menjadi sebuah pembelajaran bagi saya untuk menerapkannya. Kemudian mungkin kalau berkaitan dengan sarana itu mungkin saya melibatkan pihak sarana dan prasarana lah, wakil kepala sekolah sarana dan prasarana untuk mengadukan hal ini kepada kepala sekolah. Tentu saya nggak bisa sendiri dalam hal ini. Tentu membutuhkan orang lain untuk mencapai apa yang saya inginkan itu. Tentunya selain kepala sekolah, Bapak perlu berkolaborasi dengan beberapa rekan guru ya Pak ya, di sarana prasarana. Dan mungkin dalam hal ini tentunya saya juga sebagai rekan Bapak yang siap menerima saling sharing dalam memecahkan masalah pembelajaran kita di sekolah. Ya Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke sesi akhir dalam percakapan kita. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses percakapan kita pada malam hari ini? Alhamdulillah, yang saya dapatkan tentu yang pertama itu kita silaturahmi yang semakin dekat. Kemudian di sini kan saya bisa menceritakan permasalahan saya yang selama ini mungkin kepada siapa yang harus saya ceritakan gitu. Mungkin dengan saya bercerita seperti ini membuka pemikiran saya, membuka
namanya apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu. Jadi sangat baik sekali. Jadi langkah-langkah apa yang harus, jadi tergambarkan oleh saya langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi saya ada solusi ya Pak ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Insya Allah setelah ini kita akan selalu sharing sama-sama. Dan saya juga mungkin nanti barangkali saya ada permasalahan, saya juga akan sharing sama Bapak dalam menyelesaikan permasalahan kita. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih banyak atas berbagi masalahnya, berdiskusi dalam percakapan ini. Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berdiskusi bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi Bapak dan kita seluruh pendidik, saya harapkan tetap semangat apapun kondisinya. Salam sehat buat Bapak, salam semangat. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Pak ya dalam menjalankan tugas kita. Baik Pak, karena kita sudah di ujung pembicaraan, saya akhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang Bapak rencanakan dan solusi yang sudah dapat Bapak gambarkan, dapat Bapak terapkan, dan hasilnya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah. Baik, saya tutup Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspa. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah. Gimana dengan Bu Puspa? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, senang sekali dengarnya, kita semua sehat. Baik Bu Puspa, kira-kira apa pembicaraan kita pada malam hari ini? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang dan sharing atas permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini gitu ya Pak. Sebenarnya antara galau dan tidak sih Pak, cuma rasanya pengen berbagi saja, pengen sharing gitu. Jadi permasalahan saya ini di kelas, anak saya cenderung bolos gitu ya Pak, selalu tidak hadir dalam sekolah. Padahal untuk kalau dia ada di sekolah, anak ini aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, gitu Pak, kayak voli, pokoknya main bola tuh dia aktif, ekskul itu ikut aktif. Cuma kalau dari segi pembelajaran selalu alasan tidak hadir gitu. Gitu ya. Jadi kaitannya dengan masalah kedisiplinan anak ya. Iya. Setelah pembicaraan kita ini nantinya harapan Ibu apa? Tujuannya kita membicarakan ini. Tujuan di dalam percakapan ini tentunya saya sangat mengharapkan saya menemukan solusi dan jalan keluar nih cara menghadapi anak yang seperti ini seperti apa gitu. Jadi saya ada gambaran saya untuk mendapatkan solusi dalam permasalahan saya. Iya ya. Memang kadang memang di mana-mana itu, di sekolah mana-mana, di sekolah saya pun juga yang berkaitan dengan kedisiplinan anak itu memang pasti memang menjadi tantangan bagi kita sebagai guru gitu. Baik itu kedisiplinan waktunya, kedisiplinan dalam berpakaian, pokoknya semuanya lah yang berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, kira-kira potensi Ibu untuk menyelesaikan permasalahan itu kira-kira apa? Gimana Pak? Kemampuan Ibu di dalam menyelesaikan persoalan itu. Ya, dalam hal ini saya hanya sebagai penggerak ya Pak ya. Saya kemampuan saya ya saya untuk
menyelesaikan masalah, bagaimana caranya supaya dia bisa semangat kembali sekolah gitu kan. Jadi anak ini harus ada timbul rasa kesadaran dirinya. Jadi gimana supaya dia mau belajar untuk kembali sekolah. Iya ya. Nah, jadi misalkan kekuatan yang ibu miliki, potensi yang ibu miliki, misalkan dengan ibu sebagai kesiswaan atau ibu bisa berkolaborasi dengan orang tua atau seperti apa, mungkin itu sebagai potensi-potensi yang harus kita tingkatkan di dalam menyelesaikan sendiri ya. Kira-kira permasalahan yang ibu hadapi berkaitan dengan kedisiplinan anak yang sering bolos itu kira-kira sudah posisi seperti apa mereka itu tentang skalanya menurut ya Pak? Kalau kita bicarakan tentang anak ini, kalau Bapak tanya tentang skala sih Pak, sebenarnya kalau untuk pengetahuan akademik dia bisa Pak, hanya saja mungkin kelemahannya dia tidak hadir di kelas, itu saja kan. Jadi kalau untuk rentang yang Bapak tanyakan, mungkin saya dari 1 sampai 10 saya kasih dia rentang 6, dia berada di posisi skala 6. Oh ya, berarti kan tidak terlalu bermasalah ya, hanya saja mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat dia seperti itu. Kalau masalah akademik seperti yang ibu katakan tadi kan tidak ada masalah, tapi permasalahan sekarang ini dia sering bolos pada saat jam pelajaran, jadi makanya rentangnya 6 gitu ya. Iya. Kemudian ada nggak kemungkinan nanti yang ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan itu? Ya, sudah ada gambaran sih bagi saya Pak. Tentunya kemungkinan yang akan saya lakukan, salah satunya yaitu saya harus melakukan pendekatan yang lebih dekat lagi, yang pendekatan khusus kepada anak tersebut, sehingga anak itu merasa nyaman dulu, merasa betah dulu, merasa ada yang memperhatikan dia, gitu kan. Nah, kalau sudah dekat pastinya kan nanti dia akan lebih terbuka dengan kita. Nah, kemudian saya akan selalu memberikan motivasi belajar secara terus-menerus kepada anak tersebut sehingga muncul rasa kesadaran dirinya, gitu. Nah, kemudian saya akan selalu mengingatkan peraturan tata tertib yang ada di sekolah maupun peraturan yang sudah kita buat dalam bentuk kesepakatan kelas agar dapat disepakati, dan itu saya ingatkan tidak hanya kepada anak tersebut tetapi memang selalu setiap hari saya ingatkan di dalam kelas gitu. Nah, kemudian saya memberikan pengamalan dari budaya positif yang ada di sekolah dengan cara memberikan contoh kemudian kepada anak-anak saya. Tentunya karena baru dengan perilaku tersebut sebagai bukan dari antara jadi kalau mendengar kemungkinan yang ibu lakukan, saya rasa sudah tepat sekali, sudah bagus sekali. Tapi di dalam pelaksanaan itu kan kita tak lepas dari yang namanya hambatan. Kira-kira ketika ibu melaksanakan kemungkinan yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang tadi itu, masalah kedisiplinan anak, kira-kira ada nggak hambatan yang akan ibu hadapi nantinya itu? Baik Pak,
Kalau berbicara tentang hambatan itu tentunya selalu ada ya Pak, kalau kita akan melakukan perubahan tentunya. Jadi di dalam hal ini mungkin bagi saya hambatan yang agak sulit bagi saya dan memang sudah saya hadapi juga itu tidak ada umpan balik atau kurang ya umpan balik dari orang tua terhadap permasalahan yang sedang dihadapi anak tersebut di sekolah, sehingga misalnya saya hanya chat atau WA itu hanya dibaca saja seperti itu, tidak ada peneguran atau tidak ada tindak lanjut dari orang tua di rumah sehingga anaknya datang lagi ke sekolah atau bagaimana. Nah kemudian saya rasa di sini masih lemah motivasi diri anak tersebut sehingga untuk memunculkan rasa kesadaran dirinya itu masih kurang gitu Pak. Jadi dia masih belum rasa kesadaran diri. Itu hambatan. Jadi agak sulit saya menyadarkan dia gitu. Iya ya. Jadi nanti hambatannya dari orang tua ya. Yang mungkin kurang memotivasi gitu. Mungkin berkaitan dengan kesibukan orang tua juga sih sebetulnya. Jadi itu kan hambatan itu kan berasal dari orang tua itu sendiri. Kita nggak tahu faktornya kenapa orang tua itu kurang memperhatikan anak ini. Karena ketika kita me-WhatsApp saja orang tua itu tidak merespon. Kira-kira dengan seperti itu, dengan orang tua yang seperti itu, solusinya bagaimana menurut Ibu? Supaya untuk hambatan itu bisa diatasi. Jadi upaya saya ya Pak ya. Jadi dengan terjadinya hambatan yang seperti itu, upaya saya tentunya salah satunya saya mengundang atau mengundang orang tua untuk hadir ke sekolah secara langsung supaya bisa bertatap muka langsung dengan saya dan berbicara dari hati ke hati tentang permasalahan anak ini, sehingga saya pun supaya saya lebih jelas tahu dari orang tua permasalahannya apa gitu kan. Nah kemudian yang kedua itu anaknya kan kurang motivasi Pak. Jadi saya akan selalu membuat penguatan kepada anak tersebut tentang pentingnya budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah, sehingga dari pengamalan budaya positif tersebut dapat menimbulkan rasa kesadaran diri terhadap anak tersebut. Intinya pasti lebih perhatian khusus kepada anak itu. Begitu Pak upaya saya supaya selalu mengadakan pendekatan untuk anak itu. Ya. Jadi, bagus sekali sebetulnya. Jadi tadi Bapak sudah memaparkan kemungkinan yang Ibu lakukan dalam mengatasi masalah itu. Kemudian solusinya seperti apa, karena di dalam melakukan kemungkinan itu kan tentu ada hambatan dan sebagainya. Dan tentu kan solusinya kan sudah Ibu persiapkan juga. Nah, jadi dalam hal ini kira-kira kapan Ibu melaksanakan rencana Ibu itu untuk mengatasi persoalan itu? Kalau rencana saya sih insya Allah secepatnya ya Pak ya. Semakin cepat semakin bagus, karena sudah sebentar lagi juga sudah akan mendekati masa-masa ujian gitu kan Pak. Jadi supaya tidak berlarut juga. Jadi, kalau bisa sih besok saya segerakan untuk langsung mengadakan panggilan pertama dulu kepada orang tuanya gitu Pak. Iya ya. Berarti prioritas Ibu melakukan panggilan kepada orang tua? Iya, melakukan panggilan dulu, selalu berkomunikasi dengan orang tua dulu, supaya orang tua kan bisa langsung ngomong nih Pak, nanti ke anaknya gitu Pak, anak sudah datang ke sekolah lagi. Nah baru saya melakukan pendekatan kepada anak tersebut, memberikan perhatian kepada dia sehingga dia merasa betah di sekolah. Ya, bagus
bagus sekali, suatu strategi yang sangat bagus sekali pendekatan kepada orang tua. Memang intinya sebetulnya bagaimana kita melakukan pendekatan kepada orang tua, karena kan yang lebih banyak mendampingi anak itu kan orang tua sebetulnya ya. Jadi kita tahu permasalahan anak itu dari orang tua juga, dan baru kita bisa menyelesaikan, menemukan persoalannya sebenarnya apa yang menyebabkan anak ini menjadi seperti ini. Nah, ini kita sudah berada pada pembicaraan terakhir. Kira-kira bagaimana tindak lanjut ibu di dalam menyelesaikan persoalan ini? Tindak lanjut saya ke depannya itu tentunya nanti saya sangat membutuhkan bantuan dan berkolaborasi dengan beberapa pihak ya Pak ya, tentunya dengan guru-guru atau rekan guru yang masuk setelah saya dulu gitu. Jadi supaya saya tahu perkembangan perilaku anak tersebut, apakah masih sering cabut, apakah masih sering bolos. Nah itu dari segi kehadiran. Jadi saya akan selalu mengecek dari segi nilai prestasinya gitu, ada peningkatan atau tidak. Nah di samping itu saya akan selalu mensupport dia dalam hal kegiatan ekstrakurikuler supaya lebih timbul motivasinya, semangatnya, supaya timbul lagi percaya dirinya sehingga dia merasa betah di sekolah. Iya ya. Jadi tindak lanjutnya tentu melakukan kolaborasi ya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang tua sih Pak. Memang untuk menyelesaikan atau untuk kita kan punya keinginan supaya selesai persoalan kita terhadap anak kita, tentu kita kan sebagai guru ini pinginnya anak-anak kita ini menjadi lebih baik. Jadi untuk mencapai itu kan kita membutuhkan bantuan, apakah itu orang tua atau apakah itu kepala sekolah atau sejawat, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai lah. Oke Bu Puspa, sangat menarik sekali pembicaraan kita yang berkaitan dengan persoalan kedisiplinan tentunya, yang tentu masalah kedisiplinan sekali lagi sudah tidak asing lagi bagi kita, merupakan persoalan yang kita hadapi sehari-hari lah di sekolah kita, yaitu masalah kedisiplinan ini. Dan itu alhamdulillah saya juga banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini, terutama sekali mengenai kemungkinan yang Ibu lakukan, kemudian solusinya, kemudian bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan itu. Nah, itu merupakan suatu pembelajaran atau ilmu yang saya dapatkan lah gitu, yang mungkin yang bisa menambah pengetahuan saya. Jadi apa yang Ibu sampaikan mungkin bisa juga saya lakukan, saya terapkan juga nantinya di sekolah saya. Sangat berterima kasih sekali, dan mudah-mudahan kita tidak bosan melakukan pembicaraan seperti ini. Apapun nanti persoalan kita yang kita hadapi di sekolah itu, yang tujuannya tidak bukan untuk menjadikan anak kita menjadi lebih baik, dan kita tetap berkolaborasi sehingga kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Iya Pak. Ini alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah tergambar bagi saya Pak, dari percakapan ini saya sudah menemukan solusi. Tinggal saya lanjutkan saja dengan rencana aksi saya. Semoga hasilnya mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu Puspa. Oke, baik Bu Puspa, karena ini sudah
kita sudah membicarakan hal yang banyak tentunya, maka saya pun mungkin Bu Puspa pun banyak kegiatan yang harus diselesaikan, maka kita cukupkan pembicaraan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.